apa sederhana untuk tetap semangat dalam meraih mimpi meskipun berulang kali gagal. Untuk supaya mimpi itu bisa terwujud ada 3 step. Yang pertama, Tuhan berikan mimpi, Tuhan berikan visi. Jadi kan mimpi atau visi itu seperti benih ya. Jadi benih itu Tuhan berikan. Nah, yang step yang kedua itu benih itu harus mati dulu. Jadi mimpi atau visi itu harus melalui proses yang namanya dia mati, dikuburkan dulu. Nah itu, jadi ketika saya tertunda untuk di luar negeri, itu mimpi itu seperti mati, seperti terkubur. Jadi harus lewati proses. Nah yang ketiga, akhirnya itu bisa dibangkitkan. Benih itu akhirnya bisa bertumbuh, kemudian akhirnya dia bisa jadi besar, akhirnya bisa terwujud. Dan terbukti, saya living testimony atau kesaksian yang hidup bahwa akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun, akhirnya saya bisa lanjut S2, walaupun bukan S1, saya bisa lanjut, bahkan lebih besar, mimpi itu Tuhan perbesar, bukan saja S1 tapi S2, itu bisa dilanjut di luar negeri. Jadi seperti itu, tentu ya, jadi saat mungkin mimpi kita itu tertunda, jangan kita menutup diri gitu. Jadi kita tetap harus bergabung di komunitas yang positif. Nanti komunitas itu yang akan membuka pintu-pintu yang lain. Mungkin ada satu pintu yang tertutup, misalnya di tahun ini, Tuhan akan bukakan pintu yang lain di tahun yang sama. Jadi jangan kita fokus di pintu yang tertutup, mata kita hanya lihat yang tertutup. Padahal ada nih di sebelah kanan, ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Nah, banyak orang salah di sini. Mereka bilang, Tuhan kok nggak buka pintu yang ini? Padahal Tuhan sudah buka pintu yang lain, seperti itu. Jadi gabung di komunitas yang positif, bukan networking, bergaul yang baik tentunya. Nanti ada teman-teman atau orang-orang yang Tuhan akan bawa masuk di dalam kehidupan adik-adik, dan teman-teman itu yang akan membuat kita akhirnya bisa mencapai mimpi. Penting ternyata komunitas teman-teman. Jadi komunitas, salah satu komunitas yaitu komunitas PPA yang teman-teman bangun itu juga menentukan teman-teman ke depannya akan jadi seperti apa. Namanya Tuhan mau bawa kita ke satu tempat, itu dia tidak akan melihat keberadaan kita, tidak akan melihat background kita seperti apa, tidak akan lihat sebobrok apa kita. Namanya itu visinya dia akan genapi visinya dia, karena memang dia yang panggil kita akan jadi kepala, bukan ekor fotografi itu. Karena fotografi itu sekarang itu bisa dihandle oleh semua orang, anak remaja, pemuda, pokoknya sampai orang tua pun itu bisa menjangkau fotografi, karena itu bukan tentang alatnya, tapi siapa man behind alatnya itu. Wedding ini beban saya, gimana saya bisa meng-capture momen-momen bahagia mereka. Jadi saya membuat video itu sebenarnya bukan untuk tren saat ini, tapi saya membuat video itu untuk mereka di masa depan. Jadi one day mereka lihat video saya itu bisa diberkati, mungkin karena ini berhubungan dengan keluarga. Jadi one day kalau umpama mereka ada masalah atau cekcok di rumah tangga, dan mereka lihat video itu waktu saat mereka pertama kali mungkin restruknya Pride, pertama kali melihat istrinya memakai gaun, dan mereka pertama kali mengucapkan janji setia, dan itu saya capture. Jadi saya harap mereka lihat video itu, mereka bisa mungkin dalam rumah tangga juga hampir mungkin ada masalah atau mungkin hampir hancur, melihat itu video yang saya buat, keluarga mereka diberkati. Itu tujuan saya. Meaningful banget ya Kak, artinya sangat dalam ternyata teman-teman. Apa sih hal penting yang harus dimiliki sebagai seorang sinematografi itu? Untuk semua profesi sih cuma satu sih, passion, dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk dia. Pekerjaan yang prinsipnya apapun yang kamu lakukanlah untuk Tuhan, pasti itu pekerjaan positif. Tidak mungkin kan kita jual rokok tapi dengan mengatasnamakan untuk Tuhan, tidak mungkin kan. Dari apa yang Kak Vidi sampaikan bahwa harus punya passion, dan kemudian yang kedua lakukanlah semuanya itu karena untuk Tuhan. Jadi supaya segala sesuatunya benar-benar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi benar-benar karena panggilan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Ini
satu hal yang relate tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka, yaitu sebelum mereka menyadari calling atau panggilan hidup mereka mencari Tuhan dulu, teman-teman. Jadi dari dasar dari segala sesuatu yang mereka lakukan adalah mereka mencari Tuhan terlebih dahulu, karena mereka percaya bahwa Tuhan yang meng-guide, mendeliver mereka untuk menyadari calling mereka, dan akhirnya mereka bisa melakukannya. Dan bagi saya bisa katakan bahwa udah sukses karena sudah bisa memberkati orang lain dan orang lain bisa melihat itu sebagai dampak. Itu karena mereka lebih dulu mencari Tuhan.